Salam sukses, saya Andes Manto dari HR in Color PT INDLC. Nah, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan lagi dari teman di media sosial, yaitu mengapa saya sering gagal dalam proses interview. Nah, ini cukup kompleks ya, karena ketika Anda melakukan interview, Anda harus ingat bahwa interview juga manusia, punya emosi, punya pemikiran tersendiri, punya ekspektasi, bahkan mungkin mereka sedang dalam kondisi tidak mood. Itu sangat bisa terjadi sekali. Bahkan mungkin menurut saya, interview biasanya menduduki peran sekitar 60% lebih dipengaruhi oleh pihak eksternal atau para interviewernya. Namun demikian, Anda tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Karena Anda bisa melakukan sesuatu tindakan yang membuat impresif para interviewer Anda. Yang pertama, Anda harus menunjukkan bahwa Anda orang yang polite, punya sopan santun, punya tata krama. Ya, masuk ruangan, Anda mohon izin untuk duduk, Anda tersenyum, menjabat tangan terlebih dahulu, itu merupakan turning point. Walaupun kecil, tapi nilainya cukup positif di mata interviewer. Yang kedua, Anda menjawab tidak perlu panjang lebar, ya, karena Anda sedang tidak mendetilkan. Tapi jawablah pertanyaan singkat, padat, direktif, langsung, lugas. Itu kuncinya. Karena para interviewer biasanya merasa terganggu dengan jawaban yang bertele-tele, yang panjang, dan lain sebagainya. Itu menurunkan nilai Anda. Lalu yang ketiga, yang Anda harus persiapkan adalah jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan real Anda. Ya, artinya begini. Ketika Anda ditanya tentang background pekerjaan, ya jelaskan apa adanya, alasan-alasan Anda keluar secara realistis, tapi juga jangan terlalu menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Karena biasanya penilaian dari interview terhadap orang yang menjelekkan perusahaan di mana sebelumnya ia bekerja akan memberikan nilai negatif. Ya. Lalu yang keempat, Anda juga diharapkan untuk dapat melafalkan, menjelaskan dengan intonasi yang tenang, yang kalem, yang terkesan casual dan santai, ya. Karena apa? Karena kalau Anda terlihat terburu-buru, panik dan lain sebagainya, itu bisa juga membuat secara emosional interviewer terpengaruh sehingga nilai Anda menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir yang lebih penting adalah Anda akan ada satu pertanyaan kunci yang mungkin hampir di semua interview akan ada, yaitu satu berkaitan dengan pengenalan Anda tentang industri atau perusahaan yang meng-hire Anda. Banyak orang bilang, wah saya tidak paham, saya belum baca websitenya, saya tidak mengerti dan lain sebagainya. Wow, itu luar biasa. Artinya kalau Anda tidak bisa menjawab itu, Anda akan dianggap sebagai karyawan yang tidak punya passion yang baik. Yang kedua adalah kalau Anda ditanya mengenai strength, kekuatan, jawab seadanya, jawab dengan jujur, dan jelaskan alasannya apa. Dan juga kelemahan Anda, jangan kelemahan hal-hal yang sepele. Ya, misalnya contoh, saya orang moody, saya mudah emosi, saya suka males, dan sebagainya. Ya, jawablah kekurangan itu dengan jawaban atau solusi yang Anda bisa lakukan selama ini. Ya, mungkin itu kiat-kiat yang bisa membuat Anda bisa melewati proses interview dengan baik. Saya Andes Manto dari HR in Color. Salam sukses.